Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam sebelum Islam masuk di Mekah. Kebudayaan Arab sebelum Islam di Mekah. Masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW disebut sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil, yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Jahiliyah periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal tentang kejadian, peristiwa, dan lain-lainnya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung sekitar kira-kira 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan, termaktub dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, ia mengingkari adanya hari kebangkitan, termaktub dalam surat Al-Qa'af ayat 15. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Contohnya kabilah Kalab di Daumatul Jandal. Mereka mempunyai berhala Wad. Yang keempat, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. B. Kebudayaan orang Arab Mekah. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka. Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak wanita. Selain memiliki watak, perangai, dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Perkembangan kebudayaan positif masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu astronomi ditemukan oleh orang-orang Babilonia dan dikembangkan setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia, sehingga memperkenalkan ilmu astronomi ini pada bangsa Arab pada masa itu. Yang kedua, berdagang. Masyarakat Arab hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat bergantung pada keahlian berdagangnya. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke Syam, dan pada musim dingin pergi ke Yaman. Yang ketiga, bertani. Masyarakat Baduy yang tinggal di pedalaman Arab, mata pencahariannya adalah dengan bertani dan beternak. Kehidupan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makan hewan ternaknya. Bagi masyarakat yang hidup di daerah dengan tanah yang subur, mereka bercocok tanam. Yang keempat, bersyair. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair menjadi kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Selain bersyair, mereka juga terbiasa menuliskan kata-kata hikmah di beberapa bangunan agung. Yang kelima, menghormati tamu. Bangsa Arab terkenal dengan sikap pemberani dalam membela pendiriannya. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamunya. Bahkan, mereka rela berkorban harta bendanya demi memuliakan tamunya. Yang keenam, menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan, dalam sebuah kisah, Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji, mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Selanjutnya, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yastrib. Dinamakan Yastrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yastrib bin Qa'id bin Ubail bin Aus bin Amanik bin La'uz bin Hiram, salah seorang anak keturunan Syam putra Nabi Nuh alaihissalam. Komposisi penduduk Yastrib berbeda dengan penduduk Mekah sebelum Islam masuk. Penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala, sedangkan penduduk Yastrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku.
Masyarakat Yathrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung anak dari Harith bin Sa'labah dari istrinya bernama Qilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yathrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Yang kedua, kaum Yahudi. Mereka adalah orang-orang Ibrani yang berpihak kepada orang-orang Hijaz ketika terdesak dengan bangsa Asyur dan Romawi. Setelah mereka bergabung dengan orang-orang Hijaz, mereka merubah gaya hidup mereka menjadi orang Arab. Namun, meskipun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka. Mereka tidak membaur dengan bangsa Arab, bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi Madinah terbagi dari tiga kabilah terkenal. Yang pertama, Bani Qainuqa. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Yang kedua, Bani Nadir. Sama seperti Bani Qainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Yang ketiga, Bani Quraizah. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Tiga bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Tiga, kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yathrib. Yathrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW, dan ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas Muslim Mekah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudara seiman di kota ini. Arti hijrah bagi kaum muhajirin bukan pemutus ikatan dengan tanah kelahiran dan alam lingkungannya semua. Namun hijrah bagi kaum muslimin Mekah adalah memberikan harapan baru untuk perkembangan kehidupan mereka. Diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang lebih aman, tertib, dan sejahtera. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang menerima kaum muhajirin yang kemudian disebut dengan ansor atau penolong, mereka merasakan adanya nuansa baru, baik secara psikologis maupun sosiologis. Kaum ansor seolah mendapat energi baru dari sesama muslim dan etnis Arab. Setelah sebelumnya mereka mendapat tekanan dari berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan keagamaan di Madinah. Sekian dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.